mabuk, pesta berlebihan, belanja impulsif, pacaran yang toksik, scrolling berjam-jam tanpa arah. Semua itu kelihatan kayak pelipur lara. Halo guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang topik fenomena mental liminal space dan isolasi digital yang masih jarang banget dibahas dan disadari oleh banyak orang. Apa itu liminal space? Liminal space adalah tempat atau situasi yang terasa kayak ruang antara, bukan masa lalu, bukan juga masa depan, tapi zona transisi. Contohnya, lorong kosong di malam hari, atau sekolahan pas libur, atau suasana bandara jam 2 pagi, atau jalan tol sepi yang panjang, atau bahkan hidupmu pas lagi ngerasa stuck. Nah, tempat-tempat ini sering bikin kita ngerasa aneh, asing, tapi juga tenang dan kosong dalam waktu bersamaan. Kenapa liminal space bikin kita goyah secara mental? Karena ruang-ruang ini kayak cermin buat kesepian kita. Mereka nggak ngasih suara, tapi bikin isi kepala jadi ribut. Liminal space menciptakan suasana di mana kita sadar, aku tuh lagi di antara sesuatu, tapi belum tahu mau kemana. Ini sering jadi metafora untuk masa transisi hidup seperti baru lulus kuliah, habis resign, habis putus, dan lain-lain. Bisa juga seperti perasaan hampa walaupun kelihatan sibuk, atau seperti kehidupan yang rasanya jalan, tapi kita nggak ikut bergerak. Apa kaitannya dengan isolasi digital? Guys, kita hidup di zaman paling terhubung, tapi ironi banget, semakin banyak koneksi, malah semakin kesepian. Kenapa? Kita chatan tiap hari, tapi jarang ngobrol dari hati. Kita upload tiap momen, tapi jarang benar-benar hadir dalam momen tersebut. Kita lihat dunia, tapi hanya lewat layar. Hasilnya, hidup jadi kayak liminal space digital. Kita selalu di tengah-tengah sesuatu yang tidak nyata sepenuhnya. Scrolling, like, komen, padahal hati kita tuh kosong. Guys, di usia 20-an akhir sampai 30-an, kita bakal ngerasa bagaimana rasa liminal space itu sendiri. Kenapa? Karena di umur itu kita berada di tengah-tengah banyak hal. Bukan remaja, tapi juga belum benar-benar dewasa. Punya kebebasan, tapi tanggung jawab mulai berat. Udah lulus sekolah, tapi belum tahu mau jadi siapa. Dan banyak teman menikah, tapi kita masih mikir, aku aja belum selesai sama diri sendiri. Di titik itu, hidup kayak ruang tunggu. Kita lagi nunggu sesuatu tapi nggak tahu apa. Lagi jalan, tapi nggak tahu tujuannya jelas kemana. Kadang pengen istirahat, tapi ngerasa harus terus lari. Di situasi seperti ini, kadang orang salah mengambil langkah, dan akhirnya mereka hanya buang waktu untuk hal yang sia-sia. Karena saat kita nggak tahu arah, kita jadi gampang terjebak. Pertama, keputusan impulsif. Karena panik, kita asal ambil kerjaan, asal pacaran, asal pindah, asal nikah. Padahal itu semua cuma untuk meredam rasa takut dan kosong, bukan karena yakin. 2. Mencari validasi terus-menerus. Kita merasa nggak cukup, jadi kita sibuk nyenangin orang. Konten terus, story terus, pencitraan terus, biar dibilang oke, biar nggak dianggap gagal. Tapi makin sibuk ngejar validasi, makin hilang diri sendiri. 3. Pelarian ke hal-hal yang merusak. Mabuk, pesta berlebihan, belanja impulsif, pacaran yang toksik, scrolling berjam-jam tanpa arah. Semua itu kelihatan kayak pelipur lara, padahal makin bikin kosong. 4. Menunda terus dan berharap semuanya beres sendiri. Banyak yang akhirnya stuck, gak gerak, gak bertumbuh karena takut salah. Akhirnya, waktu lewat dan mereka sadar, kok 2 tahun terakhir hidupku ngambang aja ya. Tapi begini, salah langkah itu manusiawi, karena di momen liminal space seperti ini, kamu bukan cuma lagi cari jalan, tapi juga lagi belajar jadi versi baru dari diri kamu. Yang jadi masalah adalah saat kita menolak sadar dan terus bertahan di pelarian. Waktunya jadi habis untuk hal yang gak membangun. Karena kita takut diam, takut sepi, dan takut jujur. Banyak orang gak sadar kalau mereka sedang ada di fase liminal space. Karena bentuknya tuh gak jelas, gak ada labelnya, dan gak kelihatan dramatis. Kenapa? Karena hidupnya baik-baik aja. Karena nggak ada yang ngasih nama buat fase ini. Karena mereka sibuk menutupi dengan aktivitas. Karena orang lain juga nggak ngerti. Lingkungan kita sering bilang, udahlah dijalanin aja. Kamu masih muda, ngapain overthinking?
Masa gini doang rasa capek? Akhirnya kita simpan sendiri perasaan limbo itu. Kita pikir mungkin aku aja ya yang terlalu drama. Padahal enggak, kamu cuma belum ketemu cara buat mendengarkan heningnya hidupmu sendiri. Banyak orang pikir hidup itu soal kecepatan. Siapa yang lebih dulu sukses, siapa yang lebih dulu menikah, dan siapa yang lebih dulu stabil. Tapi kadang, hidup kasih kamu waktu untuk berhenti sebentar. Bukan buat kalah, tapi buat pulih. Dan fase ini adalah liminal space. Sunyi, ngegantung, tapi penting banget. Karena dari ruang kosong itulah, kita bisa mulai membangun diri yang baru. Terus, gimana caranya agar kita terhindar dari liminal space? Jawabannya nggak sesederhana, hindari aja. Karena faktanya, liminal space itu nggak selalu bisa dihindari. Tapi, kita bisa belajar mengenali, mengelola, dan nggak tenggelam di dalamnya. Jadi, bukan soal menghindar, tapi gimana caranya supaya nggak tersesat saat lagi di liminal space. Pertama, belajar sadar diri atau self-awareness. Liminal space sering datang diam-diam saat kita sibuk, saat kita aktif, produktif, tapi ngerasa kosong. Coba deh tanya ke diri sendiri, aku sebenarnya lagi jalan atau cuma ngejalanin? Kalau kamu merasa sering banget capek tanpa alasan yang jelas atau red flag, ini adalah sinyal awal dari liminal space. Kedua, tulis apa yang kamu rasakan. Kadang, isi kepala itu terlalu ribut buat dipahami, tapi begitu ditulis, kita bisa lihat pola-pola yang tersembunyi. Contoh, kalian nulis hal apa ya yang bikin kalian tuh gak semangat belakangan ini? Atau kalian tuh lagi capek karena apa gitu? Atau apa yang kalian takutkan kalau diam terlalu lama? Ketiga, hindari keputusan besar saat lagi goyah. Jangan paksa ambil keputusan besar seperti resign, nikah, putus, pindah kota pas kamu lagi blur. Tunggu sampai kamu benar-benar tenang. Tunggu sampai kamu tahu apa yang kamu butuhkan, bukan cuma apa yang kamu inginkan. 4. Batasi konsumsi sosial media. Scrolling itu sering bikin kita makin lupa arah, karena kita ngelihat hidup orang terus, tapi lupa ngecek hidup sendiri. Coba deh, atur waktu scrolling kalian. Misalnya, 2 kali sehari. Atau ganti waktu scrolling dengan nonton video reflektif, journaling, atau olahraga ringan. 5. Cari aktivitas bermakna, bukan sekedar sibuk. Sibuk belum tentu bikin hidup terasa penuh. Tapi hal yang bermakna, sekecil apapun itu, bisa kasih arah baru. 6. Jangan sendirian terlalu lama. Liminal space bisa terasa sangat sunyi kalau kamu sendirian terlalu lama. Kamu bisa terjebak di kepalamu sendiri. Guys, kita nggak bisa selamanya menghindari liminal space, tapi kita bisa melatih ketenangan di dalamnya. Anggap saja, itu ruang kosong yang Tuhan kasih. Bukan buat bikin kita bingung, tapi buat bikin kita berhenti sejenak. Agar kita tuh sadar apa yang sedang kita lakukan saat ini dan di posisi seperti apa kita saat ini.